Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia dari kelas 2D, program studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Singaperbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Umar Yais. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan individu. Sebelum kita lanjut, kalian tahu gak sih apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tidak dapat berubah. Pertumbuhan biasanya berhubungan dengan keadaan fisik seperti bertumbuh menjadi besar, sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan. Di sini saya mempunyai PowerPoint tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal. Yang pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul dan gangguan berbagai jenis penyakit. Yang keempat, faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada perubahan dalam ukuran, yang kedua perubahan dalam perbandingan, yang ketiga perubahan dalam mengganti hal-hal yang lama, yang terakhir ada perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Ini ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik, yaitu pertumbuhan sebelum dan sesudah lahir. Yang kedua, intelek, daya pikir perkembangan sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Yang ketiga, ada emosi, gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah. Yang keempat, sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain. Bahasa sebagai alat komunikasi. Yang keenam ada bakat, kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu. Yang ketujuh, sikap nilai dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu kognitif, efektif, dan Wolfok dari Nikolic. Selanjutnya ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain adalah puberty, adolescenta, dan youth. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hukum cephalocudal. Yang kedua, hukum proximodistal. Yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Yang kelima, hukum tempo dan ritme perkembangan. Selanjutnya, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin mencapai kematangannya. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. Perkembangan peserta didik. Yang pertama ada kegelisahan, keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja. Terus ada pertentangan,
pertentangan yang terjadi pada diri mereka yang menimbulkan kebingungan baik bagi diri mereka maupun orang lain. Selanjutnya, keinginan besar untuk mencoba segala hal. Mereka ingin mencoba apa yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Terus keinginan menjelajahi ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka. Selanjutnya ada menghayati dan berfantasi. Hayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan tangga karir. Selanjutnya aktivitas berkelompok. Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dengan berkumpul melakukan kegiatan bersama. Ada tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakan secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.